Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin dimanapun berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita sama-sama menyimak potongan video yang disampaikan oleh Syekh Ali Jaber yang berjudul 3 amalan yang bisa mendatangkan berkah. Semoga potongan video ini dapat kita ambil manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu kita harap mendapatkan keberkahan dan kita harap disempurnakan pahala amal ibadah kita, dan kita harap senantiasa mendapatkan karunia Allah di mana saja kita berada, dan setiap saat dan setiap waktu. Ada 3 hal yang perlu kita laksanakan. Yang pertama, innal ladzina yatluna kitab Allah, mereka sifatnya senantiasa membaca kitab Allah. Mohon maaf jamaah sekalian, kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pertama ayat yang diturunkan kepada umat ini adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah. Ini perintah dari Allah untuk baca. Apa yang kita baca? Kitabullah. Yang kita lihat umat Islam sekarang yang segitu banyaknya dan besarnya, tapi mengenal Al-Quran hanya saat dia butuh saja. Kalau dia takut kemiskinan dan kefakiran, dia baca Al-Waqi'ah. Kalau istrinya lagi hamil supaya mendapatkan anak yang taat, atau anak yang gagah, atau perempuan yang cantik, dia membaca Maryam atau surat Yusuf. Kalau ada orang yang meninggal, dia baca surat Yasin. Tapi kalau tidak ada hubungan dan keperluan, kita tidak baca sama sekali. Kita harap Allah berikan keberkahan dalam kehidupan kita, tapi kita ummatul Quran, umat Nabi Muhammad yang kita akui cinta Allah, cinta Rasulullah, tapi Quran pun kita belum bisa menjadi sebagai bahan pedoman dalam kehidupan kita. Yatluna kitab Allah, senantiasa membaca kitab Allah. Saya nasihati jamaah sekalian, jangan lewat 1 hari belum baca kitab Allah. Apalagi di bulan Rajab, bulan Sya'ban, kita membiasakan diri berbanyak baca Al-Quran untuk menyambut kedatangan bulan Ramadan, agar begitu masuk bulan Ramadan kita sudah siap dan mampu mengkhatam Al-Quran berkali-kali, sebagaimana Imam Syafi'i rahimahullah mengkhatam Al-Quran dalam bulan Ramadan saja 60 kali. Kita ikuti mazhab Syafi'i, tapi tidak mengikuti akhlaknya dan perjuangan Imam Syafi'i. Yang kedua, wa aqamus salah, senantiasa mereka mendirikan salat. Mendirikan salat. Aqamu beda sama amilu, bukan kerjakan salat, tapi mendirikan salat, menghargai salat, mengutamakan salat, memuliakan salat. Kita lihat umat Islam, bagaimana umat Islam yang seharusnya memiliki kehidupan yang lebih bahagia, kehidupan yang lebih lancar. Kenapa di Indonesia bertambah musibah? Padahal majlis ta'lim di mana saja ada, majlis zikir di mana saja ada, di mana saja tabligh akbar, di mana saja diadakan. Tapi kenapa masih bertambah musibah? Krisis ekonomi, krisis politik, krisis sosial, krisis kehidupan masyarakat. Ini semuanya musibah yang seharusnya kita ambil pelajaran, sadar dan kembali kepada Allah. Kalau kita ingin negeri ini dijadikan oleh Allah baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, jangan memainkan salat. Saya kenal ada seorang dari umat Islam, sungguh dia hanya salat Jumat, habis Jumat tidak pernah salat sama sekali. Kira-kira seperti orang ini, apa yang dia harap dari Allah? Salatnya saja tidak beres, bagaimana Allah membereskan dan melancarkan urusannya?
Yang ketiga, wa anfaqu mimma razaqnahum. Mereka senantiasa mensedekahkan sebagian dari rezeki yang diberikan oleh Allah secara terang-terangan maupun sembunyi, maupun diam-diam. Boleh sekali-kali orang tahu sedekah kita, tapi yang sering kali jangan ditahu sama orang. Yang lebih besar sedekah kita jangan ditahu sama orang. Biar orang tahu saat kita bersedekah 1,000 atau 10,000, agar tersebar cerita, oh ini orang suka sedekah sedikit atau kecil sedekahnya. Tapi saat kita bersedekah besar, karena kita punya niat lillahi ta'ala, lahiran dan batin, kita tidak peduli ditahu sama orang miliaran sedekah kita. Biar orang tahu ribuan sedekah kita, karena kita bukan minta dipuji oleh manusia, tapi kita harap dipuji oleh Allah yang maha agung dan maha besar. Dan tiga hal ini akan Allah memberikan karunia. Juba Bapak dan jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kalau kita amalkan tilawatul Quran, membaca kitabullah dan mendirikan salat, kemudian bersedekah dari setiap sebagian rezeki yang diberikan oleh Allah, semampu kita akan Allah memberikan karunia yang luar biasa, yang barangkali kita belum bisa menghayalkan dan memfikirkan. Tapi saat kita membuktikan keikhlasan kita lillahi ta'ala, dan kita menjaga salat 5 waktu tepat waktu berjamaah, akan Allah tunjukkan kepada kita apa itu Allah, dan apa itu kebaikannya Allah, dan apa itu karunia Allah. Kalau kita ingin Allah memberikan luar biasa, harus kita juga bersedia memberikan kepada Allah yang luar biasa, baru akan Allah tunjukkan kepada kita yang luar biasa. Tapi jangan harap luar biasa dari Allah, kita yang biasa saja belum mampu memberikan kepada Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yang kita baca setiap iftitah kita, hidupku, matiku, ibadaku lillah. Buktikan kata-kata itu. Berjanjian kita kepada Allah setiap salat. Dan kita baca dalam suratul Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami memohon pertolongan. Jamaah sekalian, wallahi kita tidak akan bisa apa-apa, dan tidak akan bisa bahagia, dan tidak akan bisa selamat kecuali dalam pertolongan dan rahmat dari Allah. Kalau memang kita harap pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala selalu bersama kita, harus kita juga bersedia selalu bersama Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min al-ayati wal dhikril hakim. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.